Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita sangat bersuka cita pada saat ini, terutama saya. Secara pribadi saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, pencipta alam semesta ini. Kita boleh ada dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur karena masih ada nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sampai di detik ini. Terpujilah nama Tuhan. Saya ingin menyaksikan perjalanan kehidupan saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, baik yang berada di Indonesia, di seluruh penjuru dunia, kita bersuka cita karena kita boleh ada di tahun 2021 ini, tahun yang penuh kemenangan, tahun iman bagi kita anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tahun ini adalah tahun pembebasan, tahun Yobel, pembebasan umat manusia daripada perbudakan dosa, daripada kekuatan iblis itu. Kita menjadi anak-anak terang. Jangan kita suka diperbudak oleh kuasa setan itu, diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh iblis. Tetapi marilah kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Saya diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini yang terambil di dalam kitabnya Galatia, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, ya, dan sampai kelima, ya, ayatnya yang kelima. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang aku hendak ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang telah melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau telah kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang empunya surga dan langit, bumi dan segala isinya. Pada saat ini firman Tuhan menegur kepada orang-orang jemaat Galatia pada saat itu, ya, hai kamu orang-orang Galatia yang bodoh. Ya, jikalau pada saat ini, pada zaman ini, kita akan ditegur oleh Tuhan, hai kamu manusia-manusia yang bodoh. Ya, hampir mirip sama, ya. Adakah siapakah yang mempesona kamu? Ya, dunia inikah yang telah mempesona hatimu? Ya, siapa yang mempesona hatimu? Siapa yang memikat hatimu sehingga kamu jauh daripada Tuhan? Ya, dunia inikah dengan kenikmatannya, dengan keindahannya, atau benda-benda duniawi atau harta kita? Siapa yang telah mempesona dirimu sehingga kamu jauh daripada Tuhan? Jadi kalau orang yang jauh daripada Tuhan, itu dikatakan roh Allah itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berhikmat, orang-orang yang tidak memiliki hikmat Allah. Mereka mempunyai hikmat dunia ini saja, ya, dan mereka berkata bahwa mereka seakan-akan sudah pintar, tetapi di hadapan Allah mereka adalah orang yang bodoh, ya, karena mereka telah menjauh daripada Allah. Jadi orang-orang yang hatinya, jiwanya, rohnya itu ingin mencari Allah, ingin menemukan Allah, ingin berdiam di dalam dimensi Allah tersebut, itu adalah orang-orang yang pintar di hadapan Allah, Bapak Ibu. Jadi roh Allah itu akan berkata, hai kamu orang-orang yang bodoh, ya,
manusia-manusia yang bodoh, siapa yang telah mempesonakan hatimu? Ya, jangan kita terpesona oleh keindahan dunia ini, kenikmatan dunia ini, tetapi marilah kita senantiasa berada di dalam dimensi Allah itu. Kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang pintar, bukan yang bodoh. Bukan dikatakan orang yang bodoh, tetapi Tuhan berkata, marilah anak-anakku, mempelaiku yang indah, yang pintar di hadapanku. Ya, jangan kita dikatakan orang bodoh. Ya, karena apa? Karena orang bodoh itu dia tidak mencari Allah. Rohnya itu menjauh daripada Allah. Ya, kesukaannya itu bukan firman Tuhan, Taurat Tuhan, perkataan Tuhan, perkataan Allah itu sendiri, melainkan apa? Kesukaannya itu hal-hal yang duniawi, yang berbau sementara saja. Dalam sekejap dia akan meninggalkan semuanya itu dan berlalu begitu saja, sia-sia seperti uap. Ya, dilihat ada, seketika ada, tetapi dalam sekejap pula akan hilang. Ya, itulah manusia, hidup manusia. Jadi kita hendaklah pintar di dalam Tuhan, ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ini teguran yang sangat keras, ya. Jikalau kita anak-anak Tuhan, manakala kita sudah berada di dalam dimensi Allah tersebut, jangan kita mengakhiri hidup kita, pelayanan kita di dalam kedagingan hawa nafsu. Ada hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang seperti itu, ada dan banyak. Awalnya dia mengawali pelayanannya dengan kasih Kristus, jatuh cinta sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi di tengah perjalanan pelayanannya atau di akhir pelayanan hidupnya melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dia jatuh dalam berbagai pencobaan. Dia telah terpikat dengan dunia ini, dengan hawa nafsu, keinginan daging, semuanya, ya. Dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Manakala anak-anak Tuhan, ya, telah mengawali dengan roh dan mengakhirinya dengan keinginan daging itu, ya, semuanya akan sia-sia dan dikatakan itu adalah kebodohan, ya, kebodohan bagi manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manakala anak-anak Tuhan yang mengawali pelayanannya dengan roh kasih Kristus, tetapi manakala dia jatuh di dalam berbagai-bagai macam pencobaan, berbagai macam-macam hal-hal keduniawian, dia terpikat dengan hal-hal duniawi dan dia jatuh. Karena apa? Tanpa dia sadari, anak-anak Tuhan ini daging lemah, roh penurut, dan memang keinginan daging ini lemah. Banyak cobaan-cobaan, godaan-godaan duniawi yang kita harus lewati dan kita harus peka melihatnya, supaya apa? Kita tidak jatuh di dalamnya, ya Bapak Ibu. Jangan menyangka diri kita ini yang pada saat ini kita merasa kuat, belum tentu kita kuat di hari kemudian. Belum tentu kita akan kuat di masa yang akan datang. Iblis itu senantiasa menjaga langkah-langkah kaki kita. Dia mengawasi langkah-langkah kaki kita itu. Dia melihat kita terjerumus di lubang yang mana, kita jatuh di lubang dosa yang mana, di lubang pencobaan yang mana. Dia telah pasang jerat-jerat, ya, kepada setiap kita, pribadi kita, anak-anak Tuhan. Jangan kita merasa angkuh dan sombong bahwa kita anak Tuhan kuat, ya, kita telah merasa diri kita kuat di dalam Tuhan. Tetapi biarlah kita dalam kerendahan hati kita selalu bersandar kepada firman Tuhan ini, dengan melakukan hukum Tuhan, firman Tuhan dengan taat dan setia. Kita berkata, Tuhan tolong pegang tangan saya yang lemah ini. Jangan biarkan saya berjalan seorang diri. Genggamlah hati saya Tuhan. Jangan biarkan saya jatuh di dalam berbagai-bagai macam pencobaan dunia, sehingga saya dipermalukan oleh dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis ingin mempermalukan anak-anak Tuhan, ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan.
di dunia ini. Tetapi biarlah kita semakin teguh, semakin berharap kepada kuasa ilahi itu yang senantiasa menolong kita, menopang kita, sehingga kita tidak jatuh dalam berbagai-bagai dosa kenajisan, dosa keangkuhan, dosa percabulan, dan segala macam dosa yang menjijikkan di mata Tuhan. Kita manusia yang sangat lemah, rentan dengan dosa dan pencobaan. Tetapi dalam kelemahan kita lah, maka kuasa Tuhan itu akan nyata bekerja, menolong kita, menopang kita, menguatkan kita, menghibur kita dikala kita lemah, dikala kita sakit, dikala kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita selalu hendaklah mempersembahkan tubuh kita, hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan, bentuklah aku seturut dengan kehendak-Mu. Baharuilah hatiku, karakterku, agar aku semakin indah di hadapan Tuhan. Penuhilah hidupku, penuhilah hatiku dengan cinta kasih-Mu dan belas kasihan-Mu, agar aku senantiasa siap mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hatiku. Tuhan, berikanlah hikmat kepadaku, agar pribadiku tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyakiti hati sesamaku dengan semena-mena, dengan kata-kata yang tajam, dengan kata-kata yang kasar tanpa perasaan. Tuhan, bentuklah karakterku biar semakin indah di hadapan Tuhan, biar semakin bersinar terang di hadapan Tuhan, karena Engkau melihat hati, bukan kepalsuan kita manusia yang terukir indah di dalam kata manis-manis kita bagi sesama kita manakala kita berada di kerumunan orang banyak. Bukan itu yang Tuhan mau, tetapi yang Tuhan mau karakter kita bersinar di hadapan Tuhan. Kita memiliki hati yang indah, yang penuh cinta kasih dan belas kasihan. Kita memiliki pengampunan di dalam hati kita bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Dan kita ada penyaringan khusus di dalam pribadi kita. Tuhan, jangan sampai keluar dari mulut saya sebagai hamba Tuhan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti hati sesama saya, kata-kata yang menyakiti hati orang lain tanpa perasaan. Tuhan, jauhkan itu daripada saya, jauhkan itu daripada pribadi saya. Pakai mulut saya ini untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja. Tuhan, ini aku, bentuklah sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu hidup di dalam diriku, dan aku menjadi saksi bagi Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya ingin menceritakan bahwa dunia supranatural itu ada. Jadi bagi anak-anak Tuhan yang pada saat ini tidak percaya dengan dunia alam gaib itu, dunia Lucifer, setan itu, mari saya buka mata kalian untuk kalian mengetahui bahwa dunia setan itu ada. Dunia Lucifer itu memang ada dan nyata, dan saya telah mengalami hal tersebut berkali-kali. Ya, ketika saya masih berada di kota Palu pada saat itu, saya telah menaiki mobil alam gaib itu sebanyak 2 kali ya Bapak Ibu, dan saya dibawa ke hutan-hutan. Itu bukan mobil biasa, tetapi mobil alam gaib ya Bapak Ibu, mobil setan, yaitu jin Wentira itu yang sering membawa-bawa lari orang ya. Dan saya puji nama Tuhan, pada saat itu saya masih tersadar ketika memasuki pintu gerbang yang keempat, dan mereka berkata, mengapa Mbak ini masih tersadar padahal sudah memasuki pintu gerbang yang keempat? Padahal secara manusia, dunia nyata, pintu gerbang ketiga saja manusia itu sudah fly ya, tidak tahu apa-apa. Dan mereka mengecek, mereka melihat ada di samping kiri kanan saya, belakang ya, bagian belakang saya itu ada penjagaan khusus dari supranatural spiritual, yaitu pengawalan khusus malaikat Tuhan Nabi Isa anak Maryam, Isa Al-Masih, berada di samping kiri kanan saya. Dan mereka berkata, ya, kami baru tahu mengapa Mbak ini masih sadar padahal sudah pintu gerbang keempat. Ternyata ada pengawalan khusus yang diberikan Nabi Isa anak Maryam ini kepada Mbak ini. Mereka yang mengatakan sendiri seperti itu Bapak Ibu. Dan saya
pada saat itu ketika membawa motor ya, tangan saya ini menjadi kuat dan dikendalikan oleh roh, dan lari kencang sekali motor itu ya. Padahal saya ingin menuju ke kota ya untuk berbelanja. Tetapi saya di setel pada saat itu jalan yang saya lalui itu sudah jalan yang berbeda Bapak Ibu. Jalan itu sudah jalan yang lurus sekali, lurus-lurus. Dan di setiap jalan itu sudah ada, saya melihat orang-orang yang berdiri tinggi-tinggi pucat. Mereka pucat pasi ya, kulit mereka itu putih sekali tapi pucat. Ya, apa? Cewek cowok ya berdiri di samping-samping jalan itu di bawah pohon. Tetapi saya berkata dalam hati, Tuhan, saya melewati jalan apa ini? Kok jalannya sudah sangat berbeda, belum pernah saya melewati jalan ini kalau pergi ke kota. Di mana saya ini Tuhan? Tuhan tolong, kenapa setir gas saya ini kok gas full ya, dia gas tinggi sekali dan lari sangat laju seperti tangan laki-laki yang sudah masuk di badan saya ini, gas dia lari sangat kencang. Dan orang-orang yang di pinggir jalan itu semua mengenali saya rasa aneh ya, dan mereka memanggil nama saya, halo V, kayak gitu-gitu menyapa saya rasa aneh, saya bilang saya di mana ini, sepertinya sudah di dunia lain ya, alam lain saya berjalan. Pada saat itu siang-siang ya, saya ini kan suka sekali jalan di panas matahari ya kalau naik motor. Saya suka keluar jam 1 siang, jam 12 siang, sampai saudara saya itu berkata, kamu itu akan hilang kecantikan kamu ya, adikku sayang, masa kamu berjalan di saat panas-panas, orang itu menghindar panas matahari, tetapi kamu ini malah senang dengan panas matahari itu ya. Saya senang, tetapi kalau saya keluar maghrib jam-jam 6, jam-jam malam itu sudah batuk flu ya, masuk angin. Daya tahan tubuh saya memang kurang tahan ya dalam hal dingin, saya tidak bisa. Jadi kalau panas, cuaca panas saya senang ya, karena peredaran darah saya berjalan dan saya merasa enak, badan saya ini enak dengan cuaca yang panas ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya berjalan terus ya, akhirnya saya berjalan di jalan itu yang sangat panjang sekali. Tiba-tiba saya sudah sampai, sudah sore ya, agak mau malam. Tiba-tiba itu, tapi di dalam hati saya berdoa terus, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus saya mau kemana ini, saya mau dibawa kemana, Tuhan Yesus sepertinya bukan saya lagi yang membawa motor ini, Tuhan, sudah ada roh lain yang ada di dalam tubuh saya ini yang membawa motor ini. Dan saya tiba-tiba sadar saya sudah berada di bawah kolong jembatan itu ya, jembatan kuning itu yang menuju Donggala ya, yang ada di Donggala itu. Dan saya tidak tahu ya, saya naik ke atas itu seperti ada petunjuk, ini anakku, ini jalan supaya kamu lolos dari bawah jembatan itu. Untung jembatannya pada saat itu tidak ada banjir ya Bapak Ibu, tidak ada banjir. Jadi saya dalam posisi di jalan raya itu, jalan lurus itu, ketika saya berdoa terus saya tersadar, padahal rupanya itu sudah di bawah jembatan kuning itu Bapak Ibu. Jadi seperti itulah alam gaib dengan alam nyata yang saya alami di kota Palu itu ya, serba misteri. Dan saya telah diperlihatkan Tuhan, diizinkan Tuhan untuk masuk ke dunia mereka. Dunia setan ini ya memang ada dan nyata. Ya, mereka ini ada dan nyata. Ya Bapak Ibu, sampai saya biasa ketakutan melihat wajah mereka yang seram-seram dan aneh-aneh ya pada saat itu. Tetapi manakala jikalau saya bercerita kepada orang lain, mereka akan menganggap cerita saya itu sebagai cerita omong kosong, pepesan kosong, cerita yang tidak masuk akal. Mereka katakan bahwa masa ada zaman sekarang ada setan, masih percaya-percaya yang begitu, mana ada dunia begitu. Itulah salah satu strategi setan untuk kita anak Tuhan, supaya apa? Kita tidak mempersiapkan diri kita sebaik-baik mungkin untuk berperang melawan setan tersebut. Karena apa? Kita menganggap cerita itu adalah cerita kebohongan, cerita yang diada-ada, cerita halusinasi, cerita kebohongan yang dikarang-karang. Bapak Ibu sadarlah, kita sekarang ini saya ingin menyadarkan kita kepada anak Tuhan, marilah kita pakai persenjataan Allah itu yang lengkap di dalam tubuh roh kita. Sehingga apa?
Kita boleh dapat melawan kuasa-kuasa kegelapan itu melalui perlengkapan senjata Allah yang telah Allah siapkan bagi tubuh kita, Bapak Ibu. Tubuh roh kita, bukan tubuh jasmani kita ini. Tubuh roh kita ini adalah kuat daripada dibanding dengan tubuh jasmani kita ini. Tubuh roh kita ini memiliki kekuatan yang dahsyat, Bapak Ibu. Jikalau kita telah diperlengkapi oleh kuasa Allah tersebut, jikalau kita telah diperlengkapi oleh perlengkapan senjata Allah tersebut, yakinlah, saya ingin memberitahukan kepada kita bahwa ya, kuasa setan ini seringkali memakai manusia-manusia yang ada di sekeliling kita, yang ada di tempat kita kerja, tempat kita hidup, tempat kita berkeluarga. Setan itu senantiasa memakai orang-orang terdekat kita untuk apa? Untuk membuat drop kita, sehingga kita itu seringkali gagal fokus. Fokus kita tidak lagi kepada Tuhan Yesus, kita melihat masalah yang kita hadapi tersebut. Tetapi manakala saya menyadari hal tersebut, saya cepat-cepat mengambil posisi untuk apa? Siap berperang dengan setan. Ya, karena setan ini senantiasa menyerang saya dalam setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Manakala saya lengah untuk mendeteksi dia, saya akan terpancing emosi saya sebagai manusia. Tetapi saya diam. Saya diam dulu mengamati. Ini apa? Setan apa lagi yang masuk ini di tubuh seseorang yang senantiasa menyerang saya? Ya, menghina saya, menyerang saya. Ya. Jadi tidak gampang ya Bapak Ibu. Kita harus menguasai emosi kita, pengontrolan diri kita ini, panca indera kita, termasuk perasaan, feeling, ego kita ini, kita harus benar-benar kontrol. Jangan sampai setan baru pancing sedikit, kita malah gegabah. Seperti setan juga jadinya kita, kelakuan kita. Tetapi saya di sini senantiasa meminta hikmat Tuhan. Tuhan tolong saya bukan membenci orang yang dirasuki setan itu, tetapi saya mencari setan yang di belakang orang tersebut, yang merasuki orang tersebut, yang berbicara seenaknya, ya, yang menghina, ya, memaki-maki. Ya, itu setan Bapak Ibu, setan yang hanya memakai orang-orang. Ya, dia hanya memakai tubuh orang terdekat kita, ya, orang dalam lingkungan kita, ya. Siapa saja yang setan bisa masuki, itu langsung dimasuki, ya, berkuar-kuar, menghina, memfitnah, memaki-maki, ya. Dan saya harus pintar jeli di dalam di dalam saya mempraktekkan, di dalam saya menggunakan tubuh saya, menggunakan emosi saya, menggunakan perasaan saya, menggunakan ego saya. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus pintar, ya, harus peka. Kita jangan hanya pintar secara intelektual, tetapi kita harus pintar juga secara emosi dan perasaan di dalam mengendalikan diri kita ini masing-masing. Ya, jikalau manakala hinaan itu datang tiba-tiba, cacian, ya, datang tiba-tiba, kita harus pintar mengontrol emosi kita. Ya, kita harus pintar mengontrol perasaan kita. Kita harus pintar mengontrol ego kita. Ya, jangan sampai kita tiba-tiba sudah ada di kantor polisi, ya. Baik itu bukan cuma di kantor polisi, tembus lagi di kantor pengadilan sana, ya. Kita harus pintar itu menilai segala sesuatu masalah yang terjadi dengan sesama kita, dengan di sekeliling kita, itu dipakai oleh setan semua. Untuk apa? Menggodok kita. Dan satu hal yang saya dapatkan, jikalau kita terlalu banyak makan hinaan di tengah-tengah dunia ini, ada satu tujuan yang Tuhan rencanakan untuk bagi pribadi kita. Tuhan akan menaikkan level kita, ya. Tuhan akan menyanjung diri kita apabila kita lulus di dalam proses itu, Bapak Ibu. Ya, itu yang saya alami. Jikalau kita lulus di dalam proses penghinaan, cacian, makian, fitnaan, ya, kita akan diangkat Tuhan, naik level lagi. Oh, anak ini telah memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ya, orang kalau menghina kita, kita tidak balas dengan hinaan. Dia mencaci kita, kita tidak balas dengan cacian. Kita hanya berdoa, Tuhan, tolong saya Tuhan, agar saya mampu menghadapi kesombongan, keangkuhan orang ini. Dengan cucuran air mata kita, pasti Tuhan itu akan membalas, ya, membalas setimpal dengan kata-katanya, perbuatannya. Pasti ada teguran nyata yang akan dia alami, ya.
Jadi kita tidak boleh membalas, serahkan semuanya kepada Tuhan yang sumber pembalasan itu, maka balasannya itu akan berasa sampai di tulang-tulang Bapak Ibu. Supaya apa? Orang itu sadar, menyadari akan keangkuhannya, kesombongannya, sehingga dia boleh bertobat dan boleh melihat kerajaan Bapa surgawi itu. Ya, jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin pesan kepada kita anak-anak Tuhan, jangan kita menganggap cerita setan itu fiktif, cerita iblis itu, kerajaan iblis, jin dan jin itu semuanya itu ada Bapak Ibu, hanya dia memakai nama samaran ya. Ada, kerajaannya itu ada dan nyata. Ya, dan seakan-akan dia memalsukan semua apa yang Tuhan lakukan. Ya, Tuhan mendirikan kerajaan 1000 tahun, dia juga ada juga kerajaannya Tuhan. Kerajaan iblis itu seperti meniru-niru kerajaan Tuhan itu ya. Saya melihat seperti ada emas-emas tapi palsu semua itu ya. Ya, itu seperti itu. Untuk apa? Mengelabui anak-anak Tuhan. Untuk mengelabui kita. Mengelabui kita anak-anak Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarlah bahwa cerita iblis, cerita setan, kerajaan setan, dan pekerjaan iblis itu memang betul-betul nyata, betul-betul ada dan real. Jadi hendaklah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita persiapkan persenjataan Allah yang lengkap, iman, sukacita, pengharapan, dan kasih di dalamnya kita harus ada melekat di dalam hati kita. Dan berketopongkan keselamatan, kerelaan hati untuk memberitakan firman Tuhan, dan berbaju sirahkan kebenaran. Ya, kita pakai itu kebenaran itu, firman Allah itu sebagai tameng di dalam hati kita, di dalam baju sirah kita, kebenaran di dalam roh. Pakaian roh kita tidak sama dengan pakaian jasmani kita ya. Pakaian roh kita itu berbentuk seperti prajurit. Ya, prajurit yang tinggi, gagah, perkasa, tidak sama seperti kita, tubuh kita di dunia ini yang lemah ya, yang loyo-loyo, orang lihat klemek-klemek, tidak sama ya. Tidak sama. Anda melihat yang klemek-klemek yang tidak sama, rohnya itu belum tentu rohnya itu di sana klemek-klemek ya. Dia mungkin klemek-klemek di dunia, Anda lihat ya, so habis tenaganya bertarung di alam roh sana, makanya so klemek-klemek loyo-loyo di dunia ya, padahal habis bertarung di alam roh ya. Padahal rohnya itu berbentuk seperti prajurit dengan berbaju sirahkan kebenaran dan kekudusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena tanpa kekudusan, jubah kekudusan dan kebenaran daripada Yesus Kristus, Allah itu sendiri, kita semua manusia ini adalah berdosa dan berbaju kotor, memiliki baju yang kotor. Untuk itu, kita cepat ganti jubah kotor kita dengan pertobatan kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kita milikilah gaun putih yang bersih daripada Tuhan itu sebelum waktu Tuhan itu datang secara tiba-tiba dalam kehidupan kita. Jadi sadarlah kita sebagai anak Tuhan bahwa dunia iblis itu ada dan nyata, dan tidak gampang juga untuk melawan setan itu. Jangan Anda pikir bahwa melawan setan itu gampang. Dia banyak kelicikannya, strateginya ya. Jatuh bangun kita dilatih untuk melawan daripada kuasa-kuasa, penguasa-penguasa di udara ini ya, setan ya Bapak Ibu. Jadi tidak gampang itu melalui doa dan puasa, baca firman senantiasa, tekun ya, baca firman setiap saat dan renungkan firman itu siang dan malam. Maka roh Anda itu akan kuat di dalam Tuhan, karena firman ini bagaikan pedang bermata dua yang memisahkan antara roh dan jiwa kita, dan Tuhan hanya melihat hati kita. Jadi milikilah iman yang tangguh di dalam Tuhan, milikilah iman yang bersinar ekselen di hadapan Tuhan, dan jadilah pengikut Kristus yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan tetap setia, teguh, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga apabila murka Tuhan itu datang, malapetaka itu datang, ketika dunia ini akan digoncang dengan hebatnya, maka anak-anak Tuhan akan berdiri teguh di tengah-tengah puing dunia ini. Anak-anak Tuhan akan berkata, terpujilah Allah, pencipta alam semesta alam ini. Terpujilah Dia yang maha kuasa, yang telah mengguncang dunia dengan hebatnya, yang telah memurnikan iman daripada anak-anak Tuhan, yang telah membebaskan setiap manusia daripada belenggu-belenggu dosa, yang telah membebaskan manusia daripada perbudakan dosa.
daripada perbudakan daripada Lucifer iblis. Terpujilah Allah yang maha kuasa, yang telah membebaskan manusia itu daripada roh-roh yang mengikat mereka, baik itu roh perzinahan, perselingkuhan, kenajisan, roh-roh apapun, roh-roh pendusta, pembohong, ya, pencabul berhala, semua Tuhan akan membebaskan asal engkau mencari Allah dan bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah yang maha kudus. Carilah jalan yang lurus itu, jalan Isa anak Maryam, Isa Almasih Yesus Kristus itu. Itulah jalan yang lurus. Imam Mahdi yang akan datang mengadili dunia ini untuk kedua kalinya dengan pasukan bala tentara surgawinya. Dia akan datang di langit dan kita akan melihat suatu kejadian yang sangat spektakuler. Pada saat itu nanti akan tiba, maka anak-anak Tuhan yang telah berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan akan berdiri teguh memandang Tuhan Yesus itu dengan kebesaran hati kita. Kita akan berkata, Hosana, Hosana bagi dia di tempat kemuliaannya yang maha tinggi. Hosana bagi dia yang datang sebagai hakim yang adil, yang agung, yang maha mulia, maha kudus di akhir zaman ini. Terpujilah dia, kerajaannya tetap untuk selama-lamanya. Kerajaannya 1000 tahun akan berdiri. Tidak akan lama lagi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Maka bersiaplah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahunnya nanti. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita bawa kepada Tuhan di hadapan matanya? Kita bawa sebagai suatu kebanggaan-kah? Mahkota kemuliaan-kah yang akan kita bawa? Mahkota apa yang akan kita serahkan, kita bawa ke hadapan Tuhan? Ataukah kita akan malu jikalau kita berhadapan muka dengan Tuhan? Dan kita akan tersungkur menangis, kita menyesal, mengapa hidupku aku gunakan di tengah-tengah dunia ini hanya untuk kesenangan pribadiku. Aku gunakan untuk hanya hal-hal yang sia-sia, berbau fana, yang tidak berarti. Tetapi marilah sekarang kita tobat dan kita gunakan sisa hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita pakai harta kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi yang berkelebihan, bagilah harta kalian bagi orang-orang yang susah, yang miskin, yang tidak bisa makan hari ini, kepada anak-anak jalanan, orang-orang terlantar, kepada janda-janda miskin, kepada fakir miskin, anak-anak yang kurang mendapat perhatian, kasih sayang, makanan. Berikanlah kepada mereka dengan keikhlasan hati kita, ketulusan hati kita yang Tuhan lihat. Itu adalah suatu bentuk kasih sayang kita di dalam kita mengasihi sesama kita. Ingat, hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan jangan melupakan hukum yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa ragamu, segenap dan segenap. Itu semua sudah terkandung di dalamnya harta, hati, ego, harga diri, semua diri kita. Kita mengasihi Tuhan dengan semuanya, segenap. Ya, kalau dengan segenap itu semuanya, seluruhnya kita serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena saking cintanya kita kepada Tuhan Yesus. Ya, apa yang kita miliki, apa yang kita genggam di tangan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memakai kita sebagai alatnya yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan proses kita menjadi bintang-bintang di hatinya dan di tangan kanannya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kesaksian saya ini dapat menguatkan kepada kita bahwa percayalah, anak-anak Tuhan harus tetap setia, taat, dan selalu siap siaga di dalam mempersiapkan diri kita di dalam memerangi kekuatan iblis setan itu. Jangan kita lengah, jangan kita ragu, dan jangan kita takut. Karena apa? Karena Allah ada beserta dengan kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Biarlah kita semakin semangat di dalam Tuhan, semakin bercahaya, bersinar di dalam Tuhan. Dan sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena hati yang bersukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi penyakit kita, penyakit tubuh, penyakit hati. Hatilah yang kita set menjadi hati yang gembira,
hati yang gembira di dalam Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan, maka tubuh jiwa rohmu akan senang, bergembira, dan memuji memuliakan nama Tuhan, dan bersyukur rohmu di dalam memuliakan nama Tuhan tersebut. Haleluya. Sampai kita berjumpa kembali di video berikutnya. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Salam kasih, salam Immanuel. Allah beserta kita. Haleluya. Amin.